warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Dini Rahmawati dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, jurusan Pertanian, Prodi Agribisnis Hortikultura semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai manajemen resiko. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas sedikit mengenai kejadian. Terkadang kita sering mengalami kejadian-kejadian yang menyimpang dari perkiraan pada salah satu dari dua arah, yang artinya ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan. Menurut Whitman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah resiko atau risk. Oke, lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian resiko. Sebenarnya, apa sih itu resiko? Secara umum, resiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang di dalamnya terdapat kemungkinan yang merugikan. Demikian pula, kegiatan di dalamnya mengandung resiko yang harus ditangani agar tidak menimbulkan kerugian yang fatal. Kemudian, menurut Herman Darmawi, resiko adalah sesuatu penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan. Kemudian, untuk menangani resiko tersebut diperlukan manajemen resiko. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab munculnya kondisi ketidakpastian. Sebenarnya dari mana sih ketidakpastian itu terjadi? Yang pertama disebabkan karena jarak waktu. Jarak waktu dimulainya kegiatan sampai berakhirnya kegiatan dapat mempengaruhi suatu ketidakpastian. Yang kedua yaitu tersedianya informasi yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan pengetahuan pengambilan keputusan. Kemudian berikut beberapa cara untuk menyikapi resiko. Yang pertama, menghindari resiko. Yang kedua, mengurangi resiko. Yang ketiga, membagi resiko. Dan yang keempat, mengalihkan resiko. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai karakteristik resiko. Terdapat dua karakteristik dari resiko. Yang pertama yaitu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Materi selanjutnya yaitu pengelompokan resiko, di mana terdapat beberapa macam resiko. Yang pertama yaitu resiko murni atau pure risk. Resiko ini adalah di mana kemungkinan terjadi kerugian, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, seperti terjadinya kecelakaan, kebakaran, kebanjiran, dan lain sebagainya. Resiko selanjutnya yaitu resiko spekulatif, yaitu resiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Contohnya yaitu membuka sebuah usaha, membuka sebuah bisnis, dan membeli saham. Resiko yang ketiga yaitu resiko dinamis. Resiko ini muncul dari perubahan kondisi tertentu. Resiko selanjutnya yaitu resiko statis. Resiko ini muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Yang kelima yaitu resiko subjektif, berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap resiko. Dan yang keenam yaitu resiko objektif, yang dimana resiko ini didasarkan pada observasi parameter yang terjadi secara objektif. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya risiko, di mana terdapat dua faktor yang menimbulkan terjadinya risiko. Yang pertama yaitu bencana atau perils, dan yang kedua yaitu bahaya atau hazard. Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian, seperti adanya kebakaran, angin topan, ledakan, kecelakaan, mati muda, penyakit, dan juga ketidakjujuran. Kemudian yang kedua yaitu bahaya atau hazard.
yang dapat didefinisikan sebagai keadaan yang melatar belakangi terjadinya perilis, di mana bahaya dapat meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya sebuah risiko. Sekian penyampaian dari saya mengenai materi manajemen risiko. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.